Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basari, NIM channel 19033 Prodi D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ketentuan pasal Undang-Undang PPH dan topik-topik yang terkait di dalamnya. Pasal 6 Undang-Undang PPH tahun 2013 ayat 1 membahas mengenai besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan penduduk usaha tetap, yang dimana besaran penghasilan kena pajak ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di antara biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu sebagai berikut. Yang pertama itu biaya yang secara tidak langsung atau langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan harta berwujud dan amortasi. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian penjualan harta perusahaan. Kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan. Ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Kedelapan, piutang yang ternyata tidak dapat ditagih dengan syarat. 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 6 ayat 2, apabila penghasilan bruto setelah pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian, maka kerugian tersebut itu dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya yang berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Ayat 3 pasal 6, kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurang berupa PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Topik-topik yang berkaitan dengan pasal 6 Undang-Undang PPH yaitu 1. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu yang pertama, sampai dengan 50 juta tarifnya itu 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%, terus 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya sebesar 25%, di atas 500 juta tarifnya itu sebesar 30%. Lalu untuk wajib pajak badan dan penduduk usaha tetap dalam negeri, tarifnya itu sebesar 28%. Yang kedua, pelunasan pajak terjadi apabila pajak diperkirakan akan terhutang dalam suatu tahun pajak. Pelunasan pajak itu dapat dilakukan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Pelunasan pajak tersebut dilakukan setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Juga pelunasan pajak yang merupakan angsuran boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya itu bersifat final. Yang ketiga, angsuran. Menurut pasal 25 Undang-Undang PPH tahun 2013 ayat 1, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, yang kemudian dikurangi dengan pengurang. Ayat 2, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Yang ketiga, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan-bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Yang keempat, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan
dalam hal-hal tertentu sebagai berikut. Yang A. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. B. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. C. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang D. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang E. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar daripada angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan F. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Yang kelima, Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besaran angsuran pajak bagi A. Wajib pajak baru. B. Bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Dan C. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan lebih berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-6A, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 nomor 6 maksudnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2010. Yang keempat, lebih atau kurang bayar pajak. Pada pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan, Anda akan menjumpai status SPT nihil, lebih bayar atau kurang bayar. Jika status SPT pelaporan Anda itu keterangannya nihil, berarti sudah aman, yang berarti pajak terutang dalam 1 tahun pajak itu sama dengan kredit pajaknya. Jika status pelaporan SPT Anda kurang bayar, berarti pajak terutang untuk 1 tahun pajak itu lebih besar daripada kredit pajaknya, sehingga Anda diwajibkan untuk segera melunasi pembayaran pajak sebelum SPT PPh disampaikan. Sedangkan untuk lebih bayar itu artinya pajak terutang dalam 1 tahun pajak itu lebih kecil daripada kreditnya. Maka sebagai wajib pajak Anda mendapat 2 opsi. Yang pertama itu mengkompensasi dengan utang pajak tahun berikutnya. Yang kedua, mengajukan restitusi atau pengembalian pajak. Jika Anda memilih restitusi pajak, maka pemerintah akan mengembalikan uang wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan utang pajak dan sanksinya, yang dimana itu harus berdasarkan hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak. Demikian pembahasan mengenai pasal 6 Undang-Undang PPh. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.